Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya guys? Halo, selamat pagi. Kita lagi pagi-pagi ya, lagi fresh. Berarti kita hadir hari ini di video ini kita mau membahas bicara positif, positif energy. Salah satunya positif di hari ini kalau dibangun subuh, kalau sudah salat subuh, keluar fresh, orangnya lain masih tidur-tidur. Udara luar biasa. Amazing guys. Hari ini saya mau berbicara untuk kehidupan saya selama 6 tahun di Indonesia dan apa menjadi selama 6 tahun ini. Saya berbicara untuk ya positif energi ya guys. Proses untuk mensukseskan suksesan. Oke guys. Masih belajar ya, walaupun alhamdulillah bisa berbahasa Indonesia ya, tapi tetap sampai sekarang masih ada banyak suara-suara yang susah berbicara nih ya. Tapi insya Allah butuh apa? Butuh apa guys? Topik hari ini butuh proses. Semua di dunia ini ya guys butuh proses. Pas saya datang ke Indonesia itu pertama kali itu 6 tahun yang lalu itu mungkin kalau orang lain nggak bisa sabar mungkin 2 bulan maksimal balik. Oh kenapa 6 bulan? Tapi banyak orang suka diam di sini ya. Guys, situasinya beda. Situasi beda kalau orang datang di sini turis bisa enjoy gitu-gitu. Hotel mewah bagus, enjoy kemana-mana. Setahun juga tidak cukup untuk Indonesia negara besar, cantik banget. Atau ya sama orang ada modal besar datang langsung membuka pabrik di Indonesia, itu hal lain. Tapi untuk orang datang Indonesia mau hidup dari nol, Indonesia tidak bagus gitu ya. Bukan Indonesia tidak bagus marketnya, enggak, tapi butuh proses. Sama orang Indonesia aslinya butuh proses, apalagi kalau orang sama orang luar negeri bakal butuh ekstra proses dan ekstra sabar. Iya, itu yang saya mempelajari selama 6 tahunnya. Indonesia marketnya terlalu bagus, orang bisa mulai dari nol di Indonesia dan bisa sukses di Indonesia, tapi itu tidak mudah. Itu tidak mudah sama sekali. Mulai dari bahasa guys, mulai dari bahasa. Salah satu yang susah untuk orang luar negeri kalau mau mulai dari nol. Kalau orang di atas ya bermodal bakal ambil translator ya untuk membuka pabrik itu gampang. Tapi saya berbicara untuk mulai dari nol, berarti uangnya sedikit banget untuk menghidup saja. Aduh, ya guys. Berarti bahasa itu awal harus belajar bahasa Indonesia. Itu nomor satu. Nomor dua, budaya. Kenapa budaya guys? Sebelum belajar market dan maksudnya market atau bisnis harus belajar budaya. Kenapa guys? Karena budaya bisa termasuk market bisnis. Orang suka apa, suka makan apa, suka beli apa, suka belanja apa, warna-warna yang mereka suka apa, itu termasuk semuanya termasuk guys ke budaya. Berarti orang lebih berpaham budaya, orang lebih bisa lancar di bisnisnya. Contoh ya guys, aku mau kasih contoh ya. Kayak orang Afrika Selatan gitu ya. Orang kalau baju-baju nggak suka yang baju polos atau baju dua warna, tidak suka sama sekali kayak gitu. Suka warna orange nomor satu. Suka warna hijau dan orange dan dicampur, berarti suka banyak warna di satu baju. Dan suka warna orange, hijau, hijau muda, navy muda, jadinya beda ya. Kalau di sini orangnya pakai baju semuanya baju keresmian juga orange, aneh gitu. Ini apa ya? Gitu ya. Market. Berarti untuk belajar market harus belajar sebelumnya harus belajar budaya. Gimana belajar budaya ya guys? Ikut. Sesimpel itu. Kelihatannya simple, tapi hasilnya kalau prosesnya nggak simple ya. Ikut orang. Kenapa nggak hasilnya nggak simple? Karena nggak ada bahasa. Berarti susah komunikasi sama orang lain.
susah ngobrol sama orang lain. Jadinya bagaimana tahu budaya mereka atau pikiran mereka atau kesukaan mereka, harus ekstra sabar dan ekstra bawar. Harus bawar guys, harus pintar mencari di sini informasi sampai memaham budayanya. Budaya itu termasuk semuanya, termasuk hidupnya sehari-hari, termasuk makanan, termasuk baju, termasuk ya banyak-banyak ya. Ya, berarti untuk memaham market harus belajar budaya dan masukin market. Jadinya itu butuh proses. Kalau orang biasa butuh proses, kalau orang luar negeri ekstra proses, berarti prosesnya bakal lama-lama ya guys, dan bakal kalau orangnya kurang semangat, malas, gak suka keluar, gak suka ketemu sama orang lokal, itu bakalnya susah banget. Kenapa banyak orang ya dari luar negeri itu datang ke Indonesia untuk memulai hidup di Indonesia, tapi setelah setahun 2 tahun gak kuat. Ada orang juga yang 6 bulan tidak kuat, balik lagi langsung. Tapi yang perpanjangnya setahun 2 tahun tapi cancel hidup di Indonesia dan balik ke negara aslinya atau pindah ke negara lain. Kenapa? Karena prosesnya ini di sini tidak terlalu mudah. Kalau orangnya melihatnya orang ada kesuksesan, melihatnya wah keren luar biasa, tapi nggak melihat prosesnya. Gini lah guys, kita melihat alhamdulillah udah rumah bagus, udah mobil bagus, hidupnya bagus, dia suka holiday kemana-mana, tapi tidak melihat prosesnya sampai orangnya segini. Si capean dia, si stres dia, si kalahan dia, si borosan uang dia, si kalah manajemen dia, si kalah bisnis dia, nggak melihat itu. Semuanya memfokus untuk sesudah sukses, gitu ya. Berarti itu perbedaannya. Kalau sukses itu ya guys, gak ada target. Kalau orang mendapat istri baik dan salihah, itu sukses juga ya guys. Kalau orang mendapat kerja bagus, di situasinya bagus, di PT bagus, itu namanya sukses juga guys. Kalau orangnya mendapat usaha, walaupun kecil, walaupun warung, walaupun terlalu kecil, tapi bisa menghasilkan uang sendiri, itu namanya sukses ya guys. Tapi sukses sama sukses itu ada level-level, tapi semuanya bersukses. Apa itu artinya suksesnya guys? Orang sudah mendapat dan harapan dia. Berarti kalau harapannya sedikit, kecil, ya udah itu sukses untuk dia. Kalau harapannya besar, mereka udah ada semuanya, tapi tetap berbicara saya sampai sekarang belum sukses. Padahal udah ada banyak yang orang lain diharapkan. Ya, tapi kita sebagai manusia, gimana kita bisa mengontrol nafsu kita? Kita bekerja keras dan bikin proses, sabar, kerja keras dan belajar dan kerja smart. Jangan kerja keras saja, kerja smart, dipakai teknologi, dipakai semua teknologi yang bisa membantu kita. Ya guys, tapi selama proses ini harus kita ridho. Apa itu ridho? Betah, hidupnya tidak stres. Gini ya guys, harusnya hidup kita ridho, diterima. Apa artinya ridho? Diterima dari Allah, kadar kita. Jadinya selama kita memproses untuk kesuksesan, selama itu alhamdulillah saya udah dapat motor bagus, dapat rumah bagus. Ya harapan saya terlalu tinggi, harapan saya terlalu besar. Mau saya bikin lebih besar, rumahnya mewah, mobil banyak, gini-gini ya. Itu namanya harapannya. Tapi jangan sampai orangnya selalu tidak bersyukur. Kalau orang tidak bersyukur, ya itu seperti jelek banget ya. Harus kita harapannya terlalu besar, tapi yang kita sudah ada harus kita selalu bersyukur kepada Allah. Harus kita selalu bersyukur kepada Allah sesuai itu ya guys. Selama kita proses yang sudah ada, kita harus kita bersyukur dan harus kita semangat untuk maju dalam proses untuk sukses dan mendapat harapan kita ya. Ya, itu bisa bikin balance ya guys, bisa bikin balance. Oke, saya harapannya besar,
saya kerja untuk mendapat haknya itu. Nah, tapi situasi yang sudah saya disampaikan harus saya juga bersyukur, gitu ya. Mungkin itu pengalaman saya selama 6 tahun di Indonesia. Saya datang ke Indonesia umur ya masih muda banget. Jadinya datang ke negara besar sama penduduk yang besar, tapi alhamdulillah mendapat banyak pengalaman sampai sampai alhamdulillah sekarang ya cinta tanah airku. Terima kasih banyak ya guys. Salam.